Bapak Ibu, sekarang sudah jam 8:30. Ini baru mukadimah saja wes 8:30. Cepet banget. Kita sudah dapat 1 poin. Yang kedua, ternyata ada orang yang melolong-lolong minta tolong untuk kembali lagi ke dunia. Mau apa mereka? Mau membaca Al-Quran. Masya Allah. Ternyata kubur itu sangat sepi. Nabi menunjukkannya amal membaca Al-Quran itu sangat-sangat diperlukan ketika menghadapi kubur yang sedemikian sepinya itu. Makanya Al-Quran mensyafaati sang pembacanya, mencari sang pembacanya dimanapun dia berada. Beberapa tahun yang lalu saya punya pengalaman ngisi pengajian wisuda santri. Tak kira santri negi cah cilik-cilik, ternyata tidak, santrinya tua-tua. Waktu itu yang datang 1.000 orang, ketua panitianya seorang perempuan, sambutannya bagus banget. Waktu beliaunya memberi sambutan itu, salam, uluk salam, mukodimah, tangannya diangkat seperti ini. Bapak Ibu, saya ini mu'alaf. Saya langsung, Masya Allah, saya duduk di depan waktu itu. Saya ini mu'alaf, baru 2 tahun saya jadi orang Islam. Alhamdulillah, saya punya seorang ustadzah yang membimbingku dalam membaca Al-Quran dalam hal ini. Masya Allah, Al-Quran ternyata mudah sekali dibaca. Dan dalam keislaman saya selama 2 tahun, saya sudah khatam 7 kali Bapak Ibu. Masya Allah, aku lungguh dengan harapan langsung madek. Iki ayat yang menunjukkan sebagai cubitan bagiku. Itu mu'alaf, baru 2 tahun jadi orang Islam, sudah berapa kali khatam Al-Quran? 7 kali. Makanya aku harap tekon jenengan pun khatam ping pinten. Makanya enggak tersinggung ya toh. Tetapi dengan kisah ini kita jadi terinspirasi bahwa kita sangat kebangetan bila mana seumur-umur belum sempat menghatamkan Al-Quran. Karena Islamnya sudah lama, padahal sungguh malu kita semua bila mana kita tidak berhasil sukses untuk menghatamkan Al-Quran. Namun demikian saya tidak maido itu bahasa Indonesianya apa ya? Tidak maido itu tidak maida. Apik kan Mas di syuting ya Mas? Tidak maida. Memang membaca Al-Quran itu kalau tidak diniatkan untuk membacanya berat sekali. Apalagi bagi pemalas. Masya Allah, pemalas itu ya Bu, yang namanya orang malas jangankan menghatamkan. Sampai saya dengan ini peristiwa ini jadi terinspirasi. Wah, iki mu'alaf baru 2 tahun wewes khatam ping 7. Nek ngono iki pemalas-pemalas harus diajari supaya mau membaca Al-Quran meskipun seayat. Jadi bar sholat wajib moco ayat. Tak ulang, bar sholat wajib moco ayat. Lagi bar sholat wajib dikasih gitu ya, ben nyambung ben apik gitu ya. Tak ulang ya, bar sholat wajib moco ayat. Lagi bar sholat wajib moco ayat. Ulang bar sholat wajib maca saai. Sampeyan engko tekan omah Pak lho wae. Apa mau pengajiannya cetha, yaitu apa, kita disuruh membaca Al-Quran kanggone pemalas 1 ayat bar salat wajib ya toh. Bar salat wajib ojo ya toh. Maca ayat. Wes arep dimulai kapan? Nah, mau besok juga nggak apa-apa. Jadi sampean siapkan Quran yang siap untuk ditandai. Ya pokoknya begitu dibaca, kalau pemalas 1 ayat saja. Nanti dimulai besok habis subuh. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Biasanya ditertawakan, biarin aja. Karena kita pada saat ini membaca bukan untuk orang yang mentertawakan, bukan untuk manusia. Kita sedang menyiapkan saksi sebanyak-banyaknya. Kalau 1 huruf saja berguna bagi saya, Allah. Banyak orang-orang yang ada di dalam kubur ingin kembali lagi ke dunia, mau membaca Al-Quran. Masya Allah. Wes kudu dimulai hari ini dan seterusnya. Bar sholat wajib
maca ayat. Wis engko dhuwur maca meneh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kalaupun toh tetap diguyu, diremehkan, biarin aja, nyaman saja, karena kita membaca bukan untuk manusia. Kita ini terinspirasi karena mendengar, kita itu terinspirasi karena merasa, bahkan karena melihat, bahkan kita tahu secara nurani. Sungguh aku belum pernah menghatamkan Al-Quran. Allah, hari ini kesempatanku sebelum aku meninggal dunia, maka saya harus menghatamkan Al-Quran. Masya Allah, mu'alaf ini menceritakan hal baik waktu sambutannya itu. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit ya. Pas saya membaca Al-Quran, itu saya menangis. Padahal waktu itu saya tidak tahu kenapa menangis. Dan suami saya memegang kepalaku dari belakang. Lalu suamiku berkata, istriku, kenapa kamu menangis saat membaca Al-Quran ini? Apakah karena Al-Quran ini dirimu menangis? Aku geleng kepala mengatakan, bukan suamiku, bukan ini. Lalu apa? Saya itu pas baca ayat-ayat ini, saya teringat mu'alaf yang lain. Apakah ada mereka yang mengajari sebagaimana aku diajari membaca Al-Quran? Aku kok jadi teringat mereka. Lalu suamiku berkata, istriku, cintaku, sayangku, aku suamimu, rela dan siap mengantarkan dirimu. Di mana mu'alaf yang kamu maksudkan itu? Ajari mereka semua untuk membaca Al-Quran. Aku suamimu, aku siap mengantarkannya. Pak Mahroji Kudori, dia waktu itu menyebut saya karena saya duduk di depan. Ada ini 200 orang yang berseragam ini yang waktu itu mau diwisuda. Inilah mereka yang saya datangi dengan suamiku, dengan jam mereka, yang selo sore saya datangi sore, yang selo pagi saya datangi pagi. Tentu ini tidak semua mu'alaf. Ada orang Islam yang lain gabung kepada kami karena mereka belum bisa membaca Al-Quran, dan akhirnya pada hari ini mereka akan membaca 3 ayat surat Al-Mu'minun, penanda bahwa mereka sudah siap masuk untuk membaca ke Al-Quran, telah berhasil menyelesaikan jilid 1 sampai jilid 6 ikroknya, dan hari ini minta nanti pada Pak Mahroji untuk memvisuda mereka. Saya benar-benar terenyuh pada saat itu, diam, ternasehati, dan nasihat itu menjadi hikmah yang sangat besar bagi diri saya yang waktu itu mendengarkannya. Allah, 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 sebaik-baik orang-orang yang membaca Al-Quran dan yang mengajarkannya, hari ini di mataku secara langsung ditunjukkan ada penggiat agamamu ya Allah, seorang yang berislamnya belum lama tetapi sudah memiliki amal yang sangat super istimewa. Masya Allah, wahai ibu, wahai bapak yang malam hari ini hadir, mari kita introspeksi diri bersama-sama. Ayo khatamkan Al-Quran mulai hari ini dan seterusnya. Jangan hanya 7 kali, bahkan kita harus lebih dari 7 kali, dan paling tidak kita punya niat untuk menghatamkan Al-Quran. Masya Allah, tadi pemalas tadi sudah memulainya 1 ayat, habis sholat wajib, subuh baca, duhur baca, asar baca, maghrib baca, isya baca. Sehari semalam 5 ayat, 2 hari 10, 3 hari 15, 1 bulan nggak usah dihitung, tapi kita langsung aja dipoinkan. Begitu 1 bulan, keluarlah penyakit malasnya, menjadi orang istiqomah yang dicintai Allah, memiliki amal kecil, tetapi dia bisa istiqomah. Nah, inilah yang saya maksudkan, esensi yang kita sampaikan, muatannya adalah mengajak kepada semua yang hadir, agar mau istiqomah dalam hal membaca Al-Quran, istiqomah membaca untuk menghatamkannya, mentadaburinya. Itu keuntungan yang lain. Paling tidak, jangan sampai kita tidak berhasil. Suatu ketika saya punya pengalaman pribadi yang hingga saat ini bisa saya ceritakan kisahnya. Waktu pengajian itu saya mengambil kitab Al-Quran, saya tak kasihkan jamaah yang paling depan itu ibu-ibu, ditolak. Wah enggak Pak, saya enggak. Tak kasihkan sampingnya, saya enggak juga Pak. Tak kasihkan sebelahnya lagi, Pak saya enggak. Wah kok kabeh ora gelem ki? Tak kasihkan sebelah yang paling kiri,
juga nggak mau, katanya saya belum bisa membaca. Masya Allah Bu, jenengan kula ken nampani Al-Quran kok mboten kersa niku kenging nopo? Alasane kula mboten saged maca, sing ngakon maca ya sapa? Wong sampean tak kon nampa kok ora ditampa. Hari itu membuat saya jadi terinspirasi untuk membuat gerakan demok Quran. Jadi kegiatannya apa tadi? Demok Quran. Jangankan membaca, ada orang sing demok wae durung pernah. Makanya peristiwa itu kan jadi aku mikir kebangetan timen ini Mahroji Kudori Yahmono Yahmini ngisi pengajian, masih ada jamaah yang belum pernah demok Al-Quran, sehingga saya membuat gerakan demok Quran. Jadi sing urung pernah demok Quran, tak kasih Quran, nanti kegiatannya demok. Jadi nek arep sholat wajib demok Quran dulu, habis sholat juga demok Quran dulu, paling tidak wis pernah demok Quran. Jangan sampai, jangankan moco, wong demok wae aku urung tahu. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam 9:04 malam hari ini kita sudah mendapatkan nasihat yang sangat baik. Ternyata kubur itu di samping gelap juga sepi. Tak ulang ya. Di samping gelap juga sepi. Masya Allah.